Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda?" Rasulullah menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku harus mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku, dan aku mengerti apa yang disampaikannya." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimpuh peluh." Keterangan hadis Ummul Mukminin. Kata tersebut diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka kaum muslimin. Artinya dalam menghormati mereka dan larangan untuk menikahinya. Haris bin Hisham adalah seorang dari Bani Makhzumi. Ia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah atau Fathu Makkah. Dia adalah saudara kandung Abu Jahal dan termasuk tokoh dari kalangan para sahabat. Dia meninggal dunia pada waktu penaklukan negeri Syam. Sa'ala bertanya, seperti inilah yang diriwayatkan sebagian besar dari jalur Hisham bin Urwah. Hal ini dimungkinkan bahwa Aisyah menyaksikan ketika Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah. Dengan demikian sebagian ahli hadis meletakkan hadis ini pada musnad Aisyah atau juga para Haris yang memberitahu kepada Aisyah, sehingga hadisnya menjadi hadis mursal atau hadis yang perawi dari salah satu sahabat tidak disebutkan. Tapi menurut para ulama hadis, ini adalah hadis mausul atau hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Pendapat kedua dikuatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Mu'jam al-Baghawi dan kitab-kitab lainnya dari jalur Amir bin Shalih Az-Zubairi dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah. Dan Haris bin Hisham dia berkata, "Aku bertanya, Kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda?" Mungkin pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat wahyu atau sifat pembawa wahyu atau yang lebih umum dari itu. Dengan demikian, penisbatan kepada wahyu tersebut merupakan bentuk majaz karena maksud sebenarnya adalah menanyakan tentang sifat pembawa wahyu, bukan wujud wahyu. Ismaili berkata, hadis ini tidak sesuai apabila diletakkan pada bab ini, tetapi yang lebih cocok adalah hadis setelahnya. Sedangkan hadis ini cocok dimasukkan dalam bab cara turunnya wahyu, bukan bab permulaan turunnya wahyu. Imam Al-Karmani berkata, mungkin saja pertanyaan ini mengenai bagaimana cara permulaan turunnya wahyu, sehingga hadis tersebut cocok diletakkan dalam bab ini. Saya, Ibnu Hajar, katakan tidak seperti itu, karena konteks kalimat yang ada dalam hadis tersebut adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan masa yang akan datang atau mustaqbal, bukan berarti masa lalu atau madi. Meskipun demikian, kita dapat melihat adanya korelasi antara hadis dan pembahasan di atas dari jawaban Rasulullah, karena jawaban beliau telah menunjukkan sifat wahyu dan sifat pembawanya, di mana kedua hal tersebut mengindikasikan permulaan turunnya wahyu. Dengan demikian, kita mengetahui adanya korelasi yang jelas antara hadis dengan judul pembahasan. Di samping itu, Imam Bukhari sendiri ingin mengawali penulisan hadis dalam kitabnya dengan riwayat orang-orang Hijaz. Maka dimulailah dengan Mekah, kemudian Madinah. Demikian juga bukan merupakan suatu keharusan bahwa seluruh isi hadis yang ada dalam bab ini harus sesuai dengan permulaan turunnya wahyu, tapi cukup dengan hadis yang berhubungan dengan pembahasan bab ini. Sedangkan hadis ini berhubungan erat dengan topik pembahasan yang sedang kita bicarakan. Begitu pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang turunnya wahyu kepada para nabi sebelum Muhammad SAW, juga masih berhubungan dengan pembahasan ini. Kadang-kadang ahyanan adalah bentuk jama' atau plural dari hinun yang berarti waktu yang banyak atau sedikit. Akan tetapi maksud kata tersebut dalam hadis ini adalah waktu. Seakan-akan Nabi berkata,
awqatan ya'tini, beberapa kali dia datang kepadaku. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Hisham dalam bab Ba'ul Khalqi, permulaan penciptaan. Ia mengatakan, dalam semua kondisi itu telah datang kepadaku malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur Abi Salmah Al-Majishun. Dia menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wahyu datang kepadaku dengan dua cara, yaitu malaikat Jibril datang dengan menyampaikan wahyu kepadaku, sebagaimana seorang menyampaikan berita kepada orang lain, dan ini tidak membuatku takut, atau datang kepadaku dengan suara lonceng, dan hal ini membuat aku takut. Di samping itu, malaikat juga datang dalam bentuk manusia, seperti ketika datang kepada Nabi dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah, atau seorang laki-laki berbangsa Arab, atau lainnya yang semuanya telah dijelaskan dalam hadis sahih. Sebenarnya inti hadis ini yaitu pertama, menjelaskan sifat wahyu seperti turunnya wahyu dengan cara desingan tawon, bisikan hati, ilham, mimpi, dan berbicara langsung pada malam Isra Mi'raj dengan tanpa hijab. Kedua, sifat pembawa wahyu, hakikat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Nabi melihatnya duduk di antara langit dan bumi. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli hanya 2 kali menurut Aisyah. Adapun turunnya wahyu dengan cara membisikkan dalam hati Rasulullah, dimungkinkan ada 2 cara, yaitu pertama-tama malaikat datang kepada Nabi seperti suara lonceng, kemudian membisikkan wahyu ke dalam hati Nabi. Adapun turunnya wahyu melalui ilham tidak dipertanyakan, karena yang ditanyakan dalam sifat wahyu yang dibawa oleh malaikat. Begitu juga turunnya wahyu pada malam Isra Mi'raj. Al-Hulaimi berkata bahwa wahyu turun kepada Nabi dalam 46 macam cara. Kemudian ia menyebutkan semuanya, dan yang paling banyak adalah mengenai sifat pembawa wahyu yang telah disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya Ruh Kudus atau malaikat Jibril membisikkan dalam hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam bab Qanaah. Hadis ini sahih menurut Hakim dari jalur Ibnu Mas'ud. Misla salsalatil haros, seperti bunyi lonceng. Dalam riwayat Muslim dikatakan fi misli salsalatil haros. Salsalah artinya suara yang dihasilkan dari Salsalah artinya suara yang dihasilkan dari benturan antara besi. Kemudian kata tersebut dinisbahkan kepada semua suara yang menimbulkan denging. Sedangkan jaros adalah lonceng kecil atau kerincingan yang digantungkan pada kepala hewan. Al-Karmani mengatakan bahwa jaros adalah gentongan atau lonceng kecil yang di dalamnya ada potongan kuningan yang digantungkan di leher onta. Apabila onta itu bergerak, maka lonceng itu akan berbunyi. Ada juga yang mengatakan bahwa salsalah adalah suara malaikat ketika menyampaikan wahyu, atau suara rayap atau suara sayap malaikat. Wahuwa asyadduhu alayya, itulah yang sangat berat bagiku. Kita dapat memahami dari statement di atas bahwa semua wahyu itu berat. Akan tetapi bahwa wahyu yang diterima Nabi dengan disertai bunyi lonceng adalah yang paling berat, karena memahami perkataan dengan bunyi lonceng lebih sulit daripada memahami perkataan secara langsung. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa berat atau sulitnya menerima wahyu bertujuan agar Nabi lebih berkonsentrasi dalam menerima wahyu. Ulama lain mengatakan bahwa cara turunnya wahyu seperti ini biasanya membicarakan masalah azab dan ancaman. Meskipun pendapat ini masih diperselisihkan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ya'la bin Umayyah pada masalah pemakai jubah yang dibauri minyak wangi pada waktu haji. Dia berkata bahwa beliau melihat keadaan Nabi ketika menerima wahyu dalam keadaan pucat. Adapun hikmah itu semua adalah untuk mendekatkan kepada Allah dan meninggikan derajat Rasulullah di sisinya.